sama sih? Meskipun secara agama Islam ya, kalau agama Islam itu nggak baik. Tapi kan kalau orang Kristen gimana? Orang yang bukan Islam, orang Buddha, orang Hindu. Loh kan agama yang paling benar. Weh, nggak boleh rasis kita, nggak boleh. Halo teman-teman semua, balik lagi di podcast gue, Satria Podcast, Satcast. Dan di podcast ini kita akan ngebahas hal-hal sederhana dan remeh, tapi penting untuk dibahas. Dan di sini gue udah kedatangan tamu spesial, teman SMP gue, teman SMA gue juga, Irfan Sumantri. Yeay. Ya gila, Anda bangga ya? Bang, ya. Oke, tenang, dia tidak dibayar. Dan di sini kita akan ngebahas topik yang cukup menarik. Ini topiknya tentang relationship atau percintaan. Waduh, berat nih. Oke, Oke, gini. siap. Jadi dia tuh pernah cerita-cerita ke gue gitu loh tentang dia udah mempersiapkan pasangannya Oke. dari Apa sekarang. kata jadi tiga ceplosan? Oke, lanjut. Oke, gua nggak nyebut nama Pak. Oke, Si siap. itu kan. Enggak maksudnya. Gimana? Nih, maksud gue banyak kan orang yang emang mempersiapkan hubungan jodohnya dari sekarang kayak, tapi caranya tuh nggak baik, kayak pacaran yang bertahun-tahun, yang mana di Islam kan ya lu tau lah pacaran kan nggak boleh gitu, itu mendekati sama aja kayak mendekati zina gitu loh. Nah kalau lu mempersiapkan itu gimana? Mempersiapkannya. Ini pertama kita harus tahu dulu ya. Segi pacaran itu baik ke baik itu tergantung dari orangnya. Jadi kalau misalnya menurut kita kayak yang kita sadar, kalau kita sadar itu nggak baik, ya jadi nggak baik. Tapi kalau orang-orang yang menurut mereka tuh have fun ngejalaninnya, ya menurut mereka tuh baik. Jadi sebenarnya baik kalau baik itu dari gimana orang ngelihatnya. Yang pertama. Enggak dong. Gimana tuh? Nggak usah Meskipun secara agama Islam ya, kalau Ya. agama Islam itu nggak baik. Tapi kan kalau orang Kristen gimana? Orang yang bukan Islam, orang Buddha, orang Hindu. Loh kan agama yang paling benar. Weh, nggak boleh rasis kita, nggak boleh. Kan kita Pancasila. Enggak, gini maksudnya gue out of topic ya. Oke. Pancasila memang mengajarkan kita tentang toleransi agama. Tapi di agama kita sendiri kan, ke agama kita yang paling benar kan? Ya, menurut orang agamanya ya pasti agama yang paling benar. Iya, tapi Makanya dalam perspektif hubungan, masing-masing orang itu yang menilai baik atau enggaknya dari orang itu sendiri. orang itu sendiri. Di luar dari agama. Karena kita nggak bisa salahin gini loh. Meskipun di agama kita itu mungkin salah ya, kalau aku bilang kalau dari perspektif itu salah kalau pacaran. Kalau yang sekarang aku yang udah tahu. Tapi dulu tuh aku juga pernah ngerasain yang namanya ya semacam itu. Dan itu menurut aku waktu itu benar. Ya, tapi salah kan? Tapi salah sekarang. Maksudku jadi itu artinya baik atau enggaknya itu tergantung orang yang menilai sadar atau enggaknya. Kita nggak bisa menjudge orang pacaran itu nggak baik meskipun dalam agama kita nggak baik. Karena bagaimanapun ya kita bukan panitia surga kan, kalau kata Deddy Corbuzier. Kita bukan panitia surga, jadi orang yang bisa menilai baik atau enggaknya ya orang itu sendiri. Sebenarnya gue bukan menilai seorang itu tidak baik sih, tapi kayak ya berdasarkan agama, ini tidak baik. Ini ada ayatnya Al-Isra ayat gue lupa berapa. Wala ta'rabu zina, dan janganlah kau dekati zina. Jadi itu tidak baik. Nah, benar. Sungguhnya zina adalah jalan yang buruk. Nah, jadi gue tidak menjudge kalau pacaran itu tidak baik, tapi menurut agama itu tidak baik. anak UIN gini ya, ternyata anak UIN ya. Baru tahu saja anak UIN begini. Oke. Jadi gini, kalau lu mempersiapkan hubungannya secara agamis atau secara komunis, bukan komunis, secara liberalis. Secara agamis atau secara liberalis? Aku nggak bilang secara agamis ya, cuma sebisa mungkin sebaik mungkin yang dengan cara yang baik lah. Oke. Karena jodoh yang baik dijemput dengan cara yang baik. Baik. Gitu loh. Oke.
Jadi tepatnya lu mempersiapkannya nih gimana ya? Ini mempersiapkannya ya. Katanya kan lu sampai ini kan, sampai riset apa bikin form pendaftaran. Apa tuh? Enggak bisa. Apa jadi apa nih yang mau? Lu cara lu mempersiapkannya gimana gitu? Apa lu apa sih nyari dari teman-teman, apa nyari dari ini kah apa rekomendasi rekomendasi apa namanya ustadz gitu atau gimana? Ya yang pasti kita masih terus belajar ya. Aku juga masih belajar karena ya aku nggak bilang aku orang yang hijrah kayak gitu, cuma sebisa mungkin aku berubah jadi lebih baik. Dan terus caranya gimana? Ya dan gini, jadi bagusnya kalau aku pelajarin tuh ya, bagusnya kalau seandainya diantara kita misalnya cewek cowok, kalau kita suka sama orang ya, sukanya itu bagusnya itu apa ya, simpan aja di dalam hati, simpati simpan dalam hati ya. Dan jangan ini apa, jangan terlalu barbar, karena gini loh, kalau misalnya ini kamu harus tahu dulu, suka itu tujuannya untuk apa dulu nih, suka sebagai teman atau sebagai pasangan. Kalau suka sebagai pasangan ya, itu kita harus mempersiapkannya dengan baik. Jadi mendekatinya juga dengan cara yang baik, dengan cara yang Allah sukai supaya dia didoain gitu kan katanya. Aku mah bukan sok suci ya, cuma emang kita memang harus sadar, karena kan umur kita sekarang kan udah umur ya memang udah harus memikirkan sesuatu yang serius ya, udah harus dewasa. Jadi udah lewat itu yang namanya bucin, yang namanya apa teh toksik, itu harus kita udah bisa ngebedain yang mana baik yang buruk gitu kan. Nah caranya adalah sebisa mungkin yang pertama ya, kita chatan itu atau cara kita bergaul itu jangan terlalu bikin baper orang, dan jangan terlalu merasa. Itu paling penting pertama. Jangan terlalu bikin baper orang dan jangan terlalu merasa. Karena merasa, ya gimana tuh merasa maksudnya? Iya, jadi yang pertama kalau bisa chatan itu jangan yang berlebihan. Kenapa kita nggak boleh berlebihan? Karena nanti takutnya salah satu di antara ngechat nanti ada yang baper atau ada yang merasa. Jadi kamu yang bikin baper orang atau kamu yang merasa dibaperin. Gitu. Iya. Karena bahaya nanti jatuhnya kecewa. Gini deh, ini pertanyaan yang paling penting ya. Jadi kamu tuh harus punya niatnya dulu yang benar. Oke. Niat suka orang itu, sabar ya. Niat suka sama orang itu, kita harus benar. Niatnya suka karena apa? Karena kalau buat main-main, kalau buat senang-senang aja silahkan pacaran, nggak masalah. Tapi kalau memang seharusnya kalau memang benar-benar niat yang mau sampai ke arah yang serius, yang halal, sebaiknya kalau masih belum siap, terutama cowok ya. Kalau seandainya belum siap secara mental, belum siap secara keuangan, secara agama, janganlah bikin baper cewek. Ini takutnya kita PHP, nggak bagus kan, dosa juga kalau kita PHP-in orang. Tapi gini, kan misalnya chatan berarti maneh tujuannya PDKT bukan? Chatan tapi tujuannya PDKT. Enggak, maneh tujuan chatan apa? Tujuan chatan tuh PDKT atau ya, profesional lah. Profesional maksudnya seperlunya doang. Seperlunya aja. Meskipun dulu aku juga ya masih lah, terus kan juga masih ada lah yang kecolongan, ada sedikit care-carean lah kalau chatan itu. Tapi sebisa mungkin ditahan itu. Jadi maksudnya gini, lu kan mempersiapkan jodoh lu kan? Iya kan? Nah, terus lu cuma mempersiapkannya dengan kalau seperlunya doang. Jadi kayak misalnya kalau nggak ada apa sih namanya? Nggak ada hal yang perlu diomongkan, lu sama sekali nggak ngechat gitu. Oke, jadi pertama gini ya. Yang pertama, kalau kita suka sama orang, pertama jaga komunikasi kita. Komunikasi ini yang benar, yang baik, dan yang pasti yang jangan terlalu berharap. Oke. Yang kedua, kita doakan orang itu. Karena memang ada beberapa amal-amalan yang Rasulullah kasih kalau kita suka orang, boleh kita doakan pakai nama, tapi kalau nggak pakai nama lebih bagus lagi, karena kita jangan sampai menghambakan diri kita ke manusia, karena sebaik-baiknya pilihan adalah pilihan dari Allah kan. Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, kalau kamu sudah siap datangi orangnya. Langsung kita nikah,
maksudnya bukan nikah juga sih, maksud kita lama kita hitbah, jangan berlama-lama. Kalau kamu sudah siap mapan dan cewek juga mau, langsung hitbah. Jadi nggak ada sebenarnya, kita nggak ada rentan waktu buat pacaran sebenarnya kalau bagusnya ya. Oke. Jadi intinya lu nggak PDKT? Dulu PDKT sih. Enggak, maksudnya yang sekarang ya. Dulu lu tahu, gue tahu lu playboy dulu. Kalau sekarang lu gimana? Yang sekarang? Yang sekarang ya karena aku masih belajar ya dikit-dikit lah. Ada lah sedikit-dikit cari informasi. Oke. Tapi nggak terlalu begitu banget. Soalnya yang gue gimana ya? Secara logika maksudnya yang gue pikirkan kalau cuman langsung ngedatengin terus ngelamar, misalnya kita nggak pernah PDKT sebelumnya, kayak apa ya, takutnya cewek itu ngomong, bentar lu siapa anjir. Tiba-tiba ngelamar, aing terkenal jeng maneh. Tiba-tiba ngelamar. Boleh kalau pengen berkenalan dulu boleh. Tapi setidaknya yang kita niatkan ke dia, yang kita utarakan ke dia itu bukan yang sesuatu main-main. Oke. Jadi kenalan tapi sudah ada niatan untuk. Iya. Boleh, kalau mau taruh boleh mau taruh. Kalau mau lewat, bisa juga ada orang kenalan dari teman-temannya, kita tahu kabarnya. Kalau misalnya kita tahu kepribadian orang itu dari orang lain kan. Boleh kita tahu dari situ. Tapi kalau pengen lebih kenal lebih dekat, bagusnya kita ya itu taruh. Oke. Taruh itu kan via perantara ya. Perantara. Oke. Nggak boleh berdua. Jadi bang masih ada perantaranya. Maksudnya berdua ada orangnya di situ. Maksudnya ada ceweknya di situ. Ya ada lah, masa berdua kita berdua tembok. Nggak ada sama orangnya lah. Berdua gimana nih? Gini, maksudnya perantara tarif itu sebenarnya gue masih bingung sama prosedur tarif. Lu bisa jelasin? Nggak tahu juga sih sebenarnya. Nggak tahu secara pasti kan, kita juga belum belajar tahu kayak gimana. Cuma yang aku tahu ya, dari yang baca-baca lah, tapi nggak tahu banget ya. Okay. Jadi yang aku tahu ya, kalau kenalan itu kita pengen ada waktu buat ketemu langsung, itu harus ada penengahnya, ada orang yang mendampingi, ada sebagai penyampai pesan seperti itu. Bisa juga kita kayak bikin tulis bukan proposal sih, ya bisa bikin kayak proposal diri gitu. Apa ya, biodata ya. Udah kayak mau bikin event lagi sebagai proposal. Nggak tahu juga sih, coba ya intinya begitulah. Oke. Maaf ya nih kalau aku ilmunya belum tahu sih, jadi aku nggak berani ngomong banyak. Ya udah, ini kita kan masih belajar kan. Dan kita emang mempraktekkan hal yang ilmu yang kita sudah pahami saja. Ya benar, nggak bisa tahu. Intinya di sini kita sharing lah tujuannya. Oke. Jadi tadi sama mana ya? Dari ini cara berkenalan. Oh, cara berkenalan. Oh, gini ya, yang ini yang gue satu hal yang gue penasaran nih. Misalnya kita udah punya cewek yang jangan cewek, ngomongnya uhti. Cewek aja lah. Misalnya gue udah punya uhti yang gue rasa anjir gue pengen nikah sama dia gitu. Uhti itu boleh tahu nggak kalau gue tuh punya rasa yang sampai gue mau ngajak nikah gitu? Oke, good vision. Bagusnya jangan tahu. Jangan tahu. Ini taunya maksudnya cowoknya yang ngasih tahu gitu, nyatain. Misalnya aku suka kamu gitu. Ya, nyatain. Jangan. Tapi kalau gini ya, say I love you itu, kalau yang aku yakini ya sekarang. Ya. Say I love you itu adalah sesuatu yang sakral. Sakral, bukan sakral. Ya gue cadel. Okay. Sakral. Oke, sakral tuh bisa. Sakral. Bisa sakral. Jadi say I love you itu, kita sebagai cowok tuh harus punya pride, nggak boleh murah I love you itu. Oh. Karena aksara hati asik, bahasa hati itu benar-benar harus karena lillah, karena Allah. Jadi sebaiknya kita nggak boleh kasih tahu lah, karena nantinya cewek jadi kepikiran, kita jadi canggung, dan takutnya kita jadi zina hati, zina pikiran. Kita kayak ada beban, misalnya wah gua sama cewek ini harus jadi nih, nggak boleh. Kita nggak boleh menutup pintu yang Allah kasih.
Karena jodoh itu apa ya, jodoh itu kalau aku apa ya mengasumsikan tuh kayak banyak banget yang Allah kasih sinyal ke kita, tapi kita cari tahu sinyal mana yang paling kuat, yang paling baik buat kita. Jadi bisa jadi orang yang saat ini kita lihat itu baik, belum pasti baik untuk kita, belum pasti buat baik di mata Allah. Jadi jangan menutup hati untuk satu pintu. Oke. Tapi takut gimana ya? Tadi kan nggak boleh PDKT ya? Ya nggak boleh, seperlunya aja. Masalahnya sih Kalau pengen tahu informasinya jadi teman-temannya, jadi sahabatnya, tapi nggak boleh jadi dia langsung. Jangan sampai dia tahu kalau kamu PDKT dia. Sembunyi-sembunyi lah. Sembunyi-sembunyi. Kan tadi udah bilang kan kita kalau psiko itu harus simpati, simpan dalam hati. Berat sekali. Bukan berarti kita pengecut, tidak. Justru kita gentleman karena kita nggak mau PHP-in orang. Coba ya, dari sekian banyak orang yang bilang saya I love you, berapa banyak yang dia jadi sampai nikah? Coba. Statistiknya pasti itu akan jomplang sekali. Walaupun dia tidak pernah melihat datanya, tapi saya yakin itu karena ya kita semua pernah ngerasain kan yang namanya salah dalam berhubungan. Kita pasti pernah ngerasain anak muda pernah ngucap ke orang itu pasti sesuatu yang seharusnya bikin senang orang, tapi kalau sedang kita nggak dapat di akhir cerita kita bakal kecewa. Nah itulah makanya nggak boleh terlalu gampang untuk memberikan hati. Oke, jadi intinya adalah lu siap dulu untuk nikah, baru lu langsung, ya nggak langsung lamar sih, kayak pendekatan secara Islami. Kita boleh bilang ke ceweknya, terus kita bilang kita suka, kita mau berkenalan, kita mau ngajak nikah gitu. Seperti itu. Ini gue yakin banyak anak-anak sekarang tuh nggak setuju dengan metode ini sih. Ya kata juga ya. Cuma balik lagi ke aku juga punya banyak teman-teman yang paham agama, mungkin ya dia tahu lah kalau ilmu agamanya, tapi dia juga pacaran. Ada juga teman aku yang bukan Islam tapi dia nggak prinsipnya sama kayak Islam, dia nggak mau pacaran, nggak mau langsung nikah. Ada juga kayak gitu. Jadi sebenarnya masalah hubungan itu balik lagi ke orangnya gimana dia menyikapinya. Oke. Gue mau ini sih, mau highlight suatu hal ini dari segi perencanaannya ya. Jadi kayak katanya kan kita harus mengungkapkan melamar ketika kita udah siap, kita mampu, terus ya gitu lah. Ini berat materinya ya, melamar itu. Oke. Tapi gini loh, kalau kita cuma ngelamar cuma saat kita mampu, nanti si cewek itu nggak tahu perjuangan kita dong. Maksudnya nggak tahu jerih payah kita, jadi taunya kita udah sukses saja dan ya dia tinggal nikmatin manisnya gitu. Jadi nggak mau. Nggak perlu. Seorang pejuang itu nggak boleh diketahuin perjuangannya. Karena kalau seorang pejuang ditahu perjuangannya, nanti yang ada malah kasihan kamu itu dapatnya. Jadi cewek itu malah kasihan, terima kamu karena kasihan. Gila, itu bagus sih buat coach. Itu nggak boleh kita ya. Nih, dengerin. Jadi gini, pejuang itu ya, kalau yang benar itu siap maju tapi siap kalah. Nice. Jangan berharap menang. Pejuang itu berharap kalah, menang itu bonus. Tadi lupa gue quotes-nya. Apa tuh? Jangan, tadi pejuang apa tadi? Tadi lu dipotong sih, gue mau nge-quotes kan. Pejuang itu jangan takut kalau jangan takut diketahui perjuangannya. Iya. Pejuang itu nggak boleh diketahui perjuangannya. Oh ya gitu. Pejuang itu pejuang itu nggak boleh diketahui perjuangannya, karena kalau dia diketahui perjuangannya, maka orang yang gimana kok ribet anjir. Nanti malah dapat kasihan. Nggak enak anjir, harus satu lain. Jadi kayak Irfan 2020 gitu loh. Jadi kayak skip lah. Padahal bagus. Nanti tulis aja itu di bawah itu di teksnya, quotes-nya. Oke. Nanti saya tulis quotes-nya. Nih satu kali lagi. Ini quotes-nya soalnya bagus ya. Gue nggak percaya orang semacam dia bisa ngebikin quotes kayak gini soalnya. Yang dulu fuckboy ya. Iya, fuckboy dulu lah. Jadi menurut Irfan, ini ada titik komanya nih, titik 2 koma. Pejuang itu jangan pernah diketahui perjuangannya, karena kalau diketahui maka
orang yang mendapatkan lu hanya akan menerima itu sebagai kasihan, bukan sebagai pahlawan. Amjay. Irfan 2020. Anjir. Bagus. Bagus. Agak jijik sih dengernya. Tapi gak apa-apa lah. Tapi gue setuju sih, gue maksudnya ya tapi iya gak sih? Maksudnya Apa tuh? nanti kalau dia malah nerima karena matre gimana? Kalau dia nerima karena matre gimana? Nerima apa ini? Maksudnya misalnya lu udah kaya duluan, terus lu jadi melamar tapi orang, kita sangka baik, tapi setelah nikah ternyata dia matre gitu. Nah itu dia. Jadi gini, jodoh itu ada yang sebagai rahmat, ada yang sebagai ujian. Oke. Kalau misalnya kita sebelum kita menilai seseorang, sebelum kita nikah itu dia orang yang baik, tapi setelah kita nikah itu orang itu ternyata buruk, kita rasa kita buruk bagi kita. Nah, menyikapinya kita itu adalah mensyukuri apa yang kita dapat. Jadi kalau misalnya memang dia ceweknya matre, ya urusan kita ya bukan karena ceweknya matre. Ngerti gak sih? Jadi ya cewek matre itu mau biarin urusan dia sama Allah. Tanggung jawab kita adalah sebagai yang sudah menikah adalah mempertahankan dan membimbing istri kita nanti, gitu. Jadi kita saling melengkapi, bukan menyalahkan. Jadi rada meskipun memang pasti ya ada kecewa sih. Rada gacha juga dong ya. Lu tau gacha nggak? Tahu. Nah iya, jadi kayak random gitu loh. Gini. Tapi kan kita kan ini kan apa? Ya tapi aku percaya lah kalau orang baik itu pasti dapat yang baik juga. Tapi sekalipun kita nggak baik, dapatnya kita nggak baik, ya berarti sebagai orang baik kita menyikapinya dengan yang baik. Oke, gini. Ya harus sabar lah. Gue mau meng-highlight satu hal lagi tentang tadi kan lu bilang kalau harus ngelamar itu karena cinta, karena Allah. Ya susah sih emang gitu, kayak gitu susah. Kalau gue jujur gue tuh ngelihat, maksudnya ingin memulai suatu hubungan itu karena pasti gue akan ngelihat orangnya dulu. Gue tiba-tiba muncul rasa nih sama dia nih, apa maksudnya ngelihat misalnya kayak papasan secara fisik, gue wajar muncul terus rasa nih sama dia nih gitu. Emang wajar pas. Nah itu apakah itu disebut cinta karena Allah apa cinta karena nafsu? Ya enggak lah, gini. Kalau pertama kita ngelihat orang yang cantik, terus kita tertarik, itu wajar. Itu memang kodrat kita memang begitu. Tapi setelah kita tahu orang itu cantik, masalah itu adalah nyaman atau enggak kita. Nyaman atau enggak? Oh iya. Gini loh, orang cantik kadang kita nggak nyaman, tapi orang cantik kadang kita nyaman. Nah nyaman itu adalah gimana caranya kamu sama dia itu sinkron. Gini kalau jadi gini nih. Kamu kan tadi kan konteksnya itu kalau asalnya kita suka orang karena ngeliat fisik dulu, apakah cinta karena Allah atau enggak. Kita nggak bisa bilang kita cinta dulu ke orang, nggak boleh. Tertarik dulu. Setelah tertarik kita kenalan sama itu orang. Bukan kenalan sih, kita mengenali itu orang itu lewat dari teman-temannya yang kelihatan aja. Tanya temannya bagaimana pergaulannya, bagaimana keluarganya, bagaimana sikapnya dia, agamanya, baru kita bisa ngeliat orang itu baik atau enggak. Sebelum kita tahu orang itu baik atau enggak, jangan bilang kita cinta. Nah itu biasanya orang-orang itu begitu. Orang bilang kan cinta itu buta. Nah cinta itu buta bagi orang sesat. Maka jadi orang sesat, jadilah orang yang terbuka matanya, ngelihat dengan jeli. Karena pasangan itu bukan cuma kita pacaran, kita makan di kafe, makan nongkrong, itu enggak. Pacaran nanti orang yang nemenin kita, yang ngerawat kita sampai tua. Jadi pilih yang benar-benar. Nah itu dia. Jangan buru-buru, makanya santai aja. Ya bukan buru-buru, ini kan gue prepare kan. Harus tahu ilmunya dulu gitu. Aku juga nggak tahu banget sih ilmunya. Nggak apa-apa kan kita sharing. Terus tadi apa lagi ya? Terus bagaimana kita tahu kalau kita tuh cintanya karena Allah bukan karena nafsu gitu? Cara tahunya adalah kita cinta karena Allah. Ya kita tidak mendekati dengan cara yang salah. Kalau dalam hati kamu gini, kalau kamu cinta karena Allah, kamu nggak mungkin ngajak orang yang kamu suka dikejar berhalwat. Kamu nggak mungkin suka orang yang kamu suka terus kamu rusak dia, nggak mungkin. Pasti kamu ngejaga dia. Meskipun kamu cinta dalam hati nih, ditahan kan, kita akan menahan.
meskipun itu berat memang menahan itu, sabar itu memang berat. Nanti ada saatnya ketika kita diuji sama Allah, ketika orang itu misalnya suka sama orang lain, kita dengar, atau orang itu malah gak suka sama kita, itu pasti berat kan, dalam penantian itu pasti berat. Tapi di ujung penantian itu ada hadiah yang besar yang siapkan. Oke, jadi intinya ya tadi. Jadinya sebaiknya mungkin janganlah terlalu boleh kita mendoakan orang, boleh kita memimpikan orang itu boleh aja, boleh kita sebut namanya dalam doa, boleh, tapi tetap kita harus menjaga batasan kita dari dalam pikiran sama hati. Kita nggak boleh mengharapkan, tetap mengharapkan itu nomor satu ke Allah. Nah yang paling susah itu adalah niatnya harus sabar, memang harus istiqomah. Oke, yang gue highlight sih dari lu adalah tadi ya, mendekatinya dengan cara yang baik. Iya, dan berharap. Gini, lu kan udah punya kan hal orang yang lu mau ajak nikah kan? Maksudnya yang lu tag gitu loh. Ada lah, dulu sempet waktu ya sempet lah chatan gitu. Ya pernah salah. Tapi aku meninggalkan dengan cara yang baik. Maksudnya nggak gitu lagi. Ini yang sekarang ya. Nah, lu yang sekarang nggak pernah lu ajak nonton bioskop? Enggak lah. Nggak pernah lu ajak ke kafe? Ngapain? Pernah makan bareng? Oh enggak, ini tuh aku tuh suka sama orang itu dari sampai sekarang. Kemarin tuh cintanya diam-diam, tapi ya masih berusaha sih untuk tidak terlalu ini. Jadi lu kenal sama dia kayak cuman misalnya satu gitu ya? Terus papasan terus kayak hai gitu? Iya, dianggap sahabat lah. Hah? Dianggap sahabat? Oke. Ya, bagi Uhti yang merasa mungkin enggak, dia juga nggak tahu apa ini. Oke. Bagi Uhti yang beruntung yang mungkin muncul kriteria yang dia tadi sebutkan, mungkin ada orangnya. Berdoa saja. Oke. Mungkin cukup ya. Cukup masih ya. Lu mau nambahin nggak? Udah sih. Oke. Mau apa lagi aku juga nggak terlalu paham banget sama agama, karena masih belajar juga. Iya sih. Nggak usah tahu, tapi ini yang pengalaman aku aja. Dan mungkin karena ini kali ya, dulu mungkin dari kita pernah melakukan khilaf kan gitu ya, pernah bikin baper orang, gitu kan. Kita pernah deketin orang tapi sebenarnya kita nggak respon, atau kita pernah deketin orang karena godaan setan, karena waktu itu aja kita pengen sama orang itu. Jadi ya harus banyak minta maaf sih. Minta maaf Kak? Beristighfar ke Allah juga iya, terus minta maaf ke orang yang kita pernah deketin. Gitu. Oke, jadi kesimpulannya adalah kalau lu suka sama orang, lu harus simpati, itu adalah simpan dalam hati. Dan kedua, jangan barbar. Dan kedua, kalau lu mau orang itu adalah orang yang lu cintai karena Allah, jangan dekati dia secara barbar juga, jangan dekati dia secara yang salah, dekatilah dia dengan cara yang diridhoi Allah tentunya. Tadi ya gue lupa sih, pokoknya ya lu tau lah yang halal yang mana. Oke, mungkin ini semoga bermanfaat bagi yang denger ya. Amin. Ini terus ini gue bagi gue sendiri sih lumayan lah, gue mendapet insight gitu. Oke, itu dia sesi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa like, gak usah lah, udah dislike. Saya tidak ingin minta like kayak gitu berlama. Udah unfollow, unsubscribe, jangan pernah di share ke teman-teman kalian. Oke, see you next time. Jangan lupa bahagia. Dadah.